Coy, pesen satu coy. Kalau filosofi mie ayam, dia nggak boleh putus. Maksudnya? Mie ayam ada filosofinya. Gimana? Coba contohin gue cara makan mie ayam. Mie ayam ini kan istilahnya panjang lurus. Ya. Maksudnya biar umur kita panjang, rezeki kita nggak putus-putus. Makanya. Coba ajarin gue cara mie ayam. Makan mie ayam yang bener. Bismillah. Elah, kok gue gak kuat kayak orang kelelep makan mie ayam begitu. Ada orang keturunan Tionghoa, ya jualan bakmi di sono. Akhirnya yang si pekerja dari Wonogiri nih, ya diadop tuh ilmunya, disesuaiin sama kultur Indonesia coy. Jadi Ini bener nggak? Ini nggak bener namanya akulturasi budaya coy. Gue juga baru tahu sih sebenarnya. Ternyata tuh ada komunitas mie ayam di dalam Facebook. Itu obrolannya apaan, Wi? Yang gue tahu ya, Facebook biasanya spare part, ya, motor second. Kebanyakan kayak begitu-begitu. Nah, ini mie ayam apaan tuh yang lo bahas? Rekan kuliner yang budiman, balik lagi di Bakulnas. Kali ini gue lagi ada di daerah Tambun, Bekasi, hampir Cikarang. Gue juga nggak tahu nih posisinya ada di mana. Pokoknya di daerah Tambun. Hari ini gue rencananya pengen makan mie ayam Wonogiri. Cuma mereknya apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama siapa. Nanti tungguin aja. Habis ini kita jalan dulu ke tempat mie-nya. Dan sebelum itu, Pik, lo ngapain di sini? Ya biasa coy, kita habis resign apaan aja kita kerjain. Bukan, kemarinan kan lu punya BM, apa segala macam. Sekarang kenapa jadi dibuka tutup portal? Bangkrut usaha kita coy. Hancur-hancuran? Hancur-hancuran. Ya udahlah, daripada lu begini mending ikut gue deh. Kita konten aja. Mau Gimana? kemana kita? Udah kita makan mie ayam, ntar kita ngobrol-ngobrol sama orang situ. Wah kebetulan kita belum makan nih. Udah pantes banget. Kita lihat tuh, udah kendor tuh perut. Makanya. Ya udah kita. Alhamdulillah rezeki berarti. Ya udah, lepas Dani dulu. Iya. Bukain aja tuh biar orang masuk. Iya. Pak RT permisi ya. Ya. Ini katanya sih punya anak komika, Pik. Oh, Dia punya itu anak pernah komika. ikut kompetisi di Suci berapa cuma nggak tahu. Ntar kita ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Enggak, ngomong-ngomong kan ente jaga di sini. Kok ente nggak tahu ada mie ayam di sini? Ya coy, yang namanya orang coy, Kenapa buat ya? makan aja susah kita. Ente kan lihat kita jaga portal tadi. Ya udahlah, gampang lah. Iya. Kali ini Jadi sama ente gua mau aja. traktir kita nih. Kali ini sama gue deh. Yuk, Iya. langsung aja yuk. Alhamdulillah kita udah nyampe di depan warungnya nih, Pik. Alhamdulillah. Didi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dik, sehat ya? Hari ini lo nggak sibuk, bisa nemenin kita buat ngobrol-ngobrol ya. Iya, harus. Sekalian gue pengen nyobain nih yang namanya mie pangsit dan bakso Pak Denyo. Denyo. Boleh kita masuk ya? Boleh dong, Wah, kebetulan banget nih kita lapar banget nih. Ya lapar kan, sabar ya. Oh ini dengan Pak Denyo, Pak Bapakku. De. Ini Pak Denyongnya. Oh Pak Denyonya. Pade, salam kenal Pade. Kita pesannya apa ya? Kira-kira mie ayam yang signature di sini apa Pak De ya? Kebanyakannya ayam yamin, kasih bakso, pangsit. Mie ayam yamin, bakso, pangsit. Wah, lu apaan pesanannya? Cocok. Kayaknya saya itu aja deh Pak De. Selain yamin apaan lagi Pade? Kuah. Mie ayam Iya. kuah ya. Oh itu Iya. signature juga di sini? Signature juga. Oke, Ya siap. udah. Berarti Pak Ketumnya mie yamin, saya yang kuahnya Pade. Siap. Aman. Aman. Pakein bakso sih, Bang. Boleh. Oh, boleh. cakep. Boleh. Pas banget kan? Pas Ente banget. tadi belum makan kan? Bener udah keroncongan banget emang. Udah pasti kenyang deh. Ya udah. Iya.
Mas Dwi, kita Ya. ngobrol-ngobrol kali sedikit di sini. Boleh. Gimana? Ayo. Di sini. Boleh, ayo. Sini ya. Oke. Permisi. Alhamdulillah, nyampe juga. Pik. nyampe juga. Akhirnya. Iya betul, kita yang nyamin. Yang kuah. Ini Sebentar, lagi. mantep nih. Itu beneran nggak pernah nyobain mie ayam ini? Iya. Belum coy, makanya ente ajak Nah, nih. ini. Tuh, kebetulan kita lagi main daerah sini. Biar kenyang. Ini Wah, baksonya. tuh ditambahin bakso bunga nih. Kita lagi Bentukannya kayak bunga ya. Iya, ini kayak kembang goyang jatuhnya nih bakso. Ya udah sip. Mas Dwi, kita makan dulu. Abis Siap. kita makan, kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya? Selamat makan. Oke siap, thank you. Keme dulu Mas Dwi. Nih, Sumpit kita. gimana kalau misalkan cewek makan pangsit biasanya gini-gini tuh. Bener, rata-rata begitu. Terus terang sampai sekarang gue gak ngerti itu fungsinya apa. Iya. Katanya sih bakal hilang tuh misalkan yang bikin kesusupan. Ya udah sip, makan Biar Pik. bunyi-bunyian. Ente nggak pakai sambal-sambalan? Iya, tapi ente tahu nggak filosofi sumpit? Tahu? Nih. Nggak tahu apaan tuh? Kalau sumpit dipakai satu bisa nggak? Nggak bisa. Makanya sumpit butuh dua kan? Iya. Artinya perlu ada keseimbangan dalam hidup. Tuh. Ada lagi ilmu sumpit. Udah makan dah kita dah. Bismillah. Nah, kalau gue biasanya sebenarnya ada kuahnya itu lebih oke, Pik. Ente yang apa tuh coy? Yamin gua. Yamin deh. Itu yang kuah. Ini namanya mie ayam Wonogiri Pak Denyo. Pak Denyom, di daerah mana nih ada posisi? Tambun, Pik. Daerah Tambun ya. Tambun. 4 ente kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coy, pesen satu coy. Kalau filosofi mie ayam, dia nggak boleh putus. Maksudnya? Mie ayam ada filosofinya. Gimana? Coba contohin gue cara makan Iyalah, mie ayam. Mie ayam ini kan istilahnya panjang lurus. Ya. Maksudnya biar umur kita panjang, rezeki kita nggak putus-putus. Makanya. Coba ajarin gue Nih, cara mie cara ayam, makannya. makan mie ayam yang bener. Bismillah. Elah, kok gue gak kuat kayak orang kelelep makan mie ayam begitu. Kayak orang kelelep, napasnya susah. Menurut lo gimana? Mie ayam Pak Denyum ini gimana? Perpaduan gurih sama asinnya sih dapat banget nih. Iya. Apalagi topping ayam itu. Tebok-tebok banget tuh. Tuh nggak pelit dia tuh. Lu daun bawang suka? Buka gue daun bawang. Justru makin banyak makin oke ya. Dia makin kaya rasa kalau misalkan banyak rempah begini. Iya. Ini kan Pak Denyom orang Wonogiri coy. Kalau kita bisa temuin di hampir seluruh Indonesia, Ya. kebanyakan nih 90% lebih orang Wonogiri coy. Apaan tuh? Iya, ini yang jual mie ayam Mie ayam bakso bakso Wonogiri itu orang biasanya. Ya? Wonogiri. Ada sejarahnya tuh dulu dia. Gimana sejarahnya kalau boleh tahu? Lu makan bakso nggak? Sausnya digeletakin di piring gitu, cocol-cocol nggak? Enggak, Langsung gini ya? langsung kuahnya kayak mata. Endap deh. Nah, tipikal baksonya gue juga demen nih, Pik. Kenapa itu? Apa ya? Maaf ya. Untuk hitungan bakso, kalau gue lebih suka bakso jalanan dibanding bakso mall. Iya. Gak tau kenapa. Kalau di jalanan nih biasanya homemade dia, produksi Ya, langsung dia. iya, betul. Iya, makanya lebih fresh. Ini kita potek dulu nih kembang goyangnya nih. Ya. Bismillah. Cakep banget emang. Kalau dirasa mah Wonogiri mah udah. Lembut banget coy. Kalau dari tekstur daging, bakso kelihatan di sini coy. Dia pakai sapi yang asli ini. Maksudnya full daging gitu ya. Ada sisi merah-merahnya di dalamnya. Itu namanya daging. Daging. Maksudnya banyak kandungan daging sapinya. Dibanding? Kalau yang butek tuh campuran dia biasanya. Oh, wah gue nggak bisa nih pengennya nih.
Hmm. Dulu orang-orang Wonogiri itu pada berangkat kerja ke Solo. Terus? Tepatnya di daerah Pasar Gede namanya. Oke. Nah, Terus? ada orang keturunan Tionghoa, ya jualan bakmi di sono. Akhirnya yang si pekerja dari Wonogiri nih, ya diadop tuh ilmunya, disesuaiin sama kultur Indonesia coy. Jadi Ini bener nggak? Ini nggak aja. bener namanya akulturasi budaya coy. Awal kali ada yang mie ayam Wonogiri itu begitu. Berarti mie ayam asli beneran dari Wonogiri. Wonogiri. Jakarta nggak punya mie ayam tadinya. Kebanyakan orang Wonogiri jualannya di kota-kota besar. Oh. Makanya hampir 90% lebih penjual mie ayam bakso rata-rata orang Wonogiri, Solo. Gitu coy. Ini yang bawa Kopingho nih. Kalau kalau pecel-pecelan apa? Namanya? Kalau pecel di Madiun. Madiun ya? Tadi ada slogan. Ini porsinya juga oke juga porsinya ya? Ya nendang deh kalau kita bilang nendang nih porsi. Alhamdulillah. Pak De Nyoman Tombo kangen. Tombo bahasa Jawa coy. Nah, itu main lempeng-lempengin aja nyoman pakai nyom. Pak De Nyom. Sepurane sing akeh yo Pak De yo. Pak De Nyom ya Pak. Slogan ini Tombo kangen coy. Artinya Tombo apa? kangen bahasa Jawa tuh dia. Artinya apa? Tombo artinya obat. Kangen artinya Obat rindu. kangen. Obat rindu. Jadi kalau kangen dari jauh-jauh mampir aja ke sini maksudnya. Bikin kangen ini mie emang. Tapi kalau misalkan ente rumah di mana? Depok. Depok. Begitu makan Pak Denyom, kangenin dan bakal balik lagi sini gitu maksud Iya lo? dong. Oke. Karena rasa nggak pernah bohong coy. Jauh-jauh pasti kita belain tuh. Alhamdulillah. Stasiun Tambun ada kan ya? Hah? Stasiun Tambun. Deket kan dari Stasiun Tambun ya lokasinya ya? Kayaknya iya. Alhamdulillah. Mantap banget. Kuahnya berasa ya. Ente makan lama banget ya, Bayi? Ada 32 kali ngunyah coy. Hah? 32 kali ngunyah sampai halus. Serius? Enggak. Alhamdulillah. Sementara kita masih nungguin Apik nih. Kalau makan mie ayam pakai sumpit 2 harusnya bisa lebih cepat. Ketimbang lo makan mie ayam pakai sumpit 1 kata lo gitu kan? Kita kayak orang zaman dulu. Ah. Topping disisain terakhir. Oh, pakai nasi. Iya. Ngomong-ngomong lu udah lama di situ jaga. Lah kemarin kayaknya barusan lu bawa BM pintu 2. Usaha bangkrut, ya kan? Stres tuh kita, gila. Gak gila aja udah syukur. Oh. RT nawarin, mau nggak lo
jaga. Oh kayak gitu aja, kayak gitu hitungannya harian atau bulan? Harian coy. Harian? Dikasih gocap gitu. Gocap sehari? Sebulan ketemu 1,5? 1,5. Lumayan buat kontrakan. Belum buat tip, belum udah kasih tip sama warga ya? Bener. Yang pulang-pulang malam tuh Pik, biasanya suka ngasih. Bener. Ya. Jam 2, jam 3. Iya. Habis pengajian kali dia ya. Pulang malam. Ya, itu jam 2. Itikaf iya. Agak slow, ente agak slow deh. Jujur gua nggak bisa makan cepet. Iya, jadi Apik ini rambutnya emang lebar, tapi isi mulutnya sempit dia. Jadi makan nggak bisa langsung banyak. Sambil nunggu entis makan kita sibuk dulu kali ya. Setiap hari itu keluarga di mana? Keluarga baik. Ada yang suka ngasih kue, jajanan. Apaan? Keluarga? Apaan tuh? Ini keluarga ente di Oh mana? keluarga. Iya. Keluarga aman coy. Kan bini masih di luar. Bini kerja di luar negeri. Lakinya jaga portal. Agak kurang pas sih. Tapi kan ente ikut sama kita aja dulu gini-beginian deh ya. Iya. Ya. Kita keliling, tes-tesin makanan ya. Boleh. Tapi kita bilang sama PRT dulu izin. Ya nggak apa-apa. Takutnya nggak ada yang jaga portal. Ya nggak apa-apa. Biar ganti otomatis. Aduh. Terus anak-anak kabarnya gimana? Anak-anak sehat coy. Sehat ya? Istri sehat, anak sehat. Alhamdulillah. Iya. Ente ajak renang nggak? Ajak biasanya sebulan sekali. Buat jantung bagus tuh. Cakep. Habis. Alhamdulillah. Jadi gimana ente? Mie ayam Pak Denyom ini gimana? Dari mie, side dish kayak ada pangsit, rebus sama baksonya gimana menurut ente? Dari baksonya kita bilang tadi, baksonya lembut banget, ya. Dagingnya ini kecenderungan banyak karena pas kita golek merah dia. Oke, berarti oke ya. Oke, lembut. Kita gigit di dalam juga nggak banyak perlawanan coy. Betul. Kalau dari gue Iya. yang begitu mencolok, begitu pas datang mie ayamnya tuh kaya banget sama gini-giniannya tuh. Ada daun bawang, ada sawi, ada bawang, apa segala macem. Jadi cukup jarang gue nemuin mie ayam yang modelan kayak begini. Iya. Langka emang. Jadi menurut gue selain enak juga kayak rasa. Kayak rasa bener. Iya. Komponen perpaduan segala unsur bumbu ada di sini nih coy. Betul sekali, Makanya kita Bapak sebut Abi. kayak rasa. Betul. Nah, ini gue juga nih tipikal mie ayam yang kuahnya kayak ada planet-planet begini nih, kayak ada bintik-bintik begini. Ini biasanya dari minyak apa kaldu ya? Ini kita sebut kaldu. Kaldu ya. Nah itu keren. Kan kok kalau zaman sekarang tuh udah banyak kalau mie yang di dalam mall tuh mie bakmi Cina ya, yang kering ya, yang tipis-tipis ya. Tipis, gepeng dia. Kalau gue sejujurnya mie begini. Masuk ya. Masuknya mie begini. Ya udah, makan udah, rokok udah, kita ngobrol kali sama Dwi ya. Boleh. Yuk langsung aja ya, meja diberesin, kita ngobrol sama Dwi. Alhamdulillah, makan udah kenyang, waktunya kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dwi. Manggilnya Dwi aja ya? Duit aja. Dwi aja. Oh Dwi, Iya, bukan Dwi. Dwi ya? Pakai K. Dwi pakai K. Oke. Yang gue tahu, Wik, Yap. Dwi itu adalah seorang komika yang terlibat dalam kompetisi Suci 10. Iya, susul. Suci 10. Pada saat itu dapet pulang kapan tuh? 4 besar dari 13. Oh, dapat 4 besar. Iya, Keren dong. Total berapa peserta Udah mulai tuh? Sarbini ya? Belum sampai. Oh, belum. Oh, 3 Masih baru ya? besar, iya. Oh, 3 oke. besarnya finalnya baru di Balai Sarbini. Itu kenapa, Wik? Kok bisa kalah?
Itu kalahnya sama bule bang. Bule? SDM Indonesia kali ya. Oh gitu? Iya, juara 3-nya kan orang Itali. Dia ngomong Itali? Iya, ngomong bahasa Inggris. Valentino Rossi. Jangan. Kayaknya karir MotoGP-nya lebih Ini dari Itali dia. Terus secara penulisan dia oke? Iya. Enggak, maksudnya juri-juri kita emang paham gitu lah bercandaan Itali. Itu dia ada Bang Komeng, terus kayak paham banget lagi melihat. Oh, iya? Iya, kayak ngerti bahasa Inggris waktu itu Bang Waduh. Komeng, Bang Radit gitu. Oh, pada saat itu Bang Komeng, Bang Radit sama King Abdel. ya. Jadi juri, terus beda 1 poin, cuman emang apa daya harus cosmic ya pulang udah. Berarti Jadi- suci 10. Sebelumnya itu berarti ikut komunitas. Iya, ikut komunitas. Komunitas Dwi sendiri di mana tuh? Di Senam Indonesia sekarang. Oke. Oh, Cikarang, Iya. Cikarang Pride ya. Berarti dari Cikarang untuk menuju sampai lolos suci itu ada berapa tahap tuh? Wah itu, wah udah lama lagi ikutnya bang. Udah lama ya? Iya. Lu stand out dari tahun berapa dah? 2014. Oh iya lama banget. Terus baru dapat kesempatan masuk TV atau sucinya Ah. itu 2022. Jadi butuh waktu 8 tahun buat sampai 8 di situ. tahun 8 baru sampai suci. Iya. Jadi pesan juga nih buat teman-teman yang baru nyoba-nyoba stand up, open mic apa segala macam. Dwi ini baru nyampe suci ketika tahun ke-8. Tahun ke-8. Penasaran juga gue. Signature jokes Dwi waktu yang meloloskan Dwi bisa sampai ke suci Iya. 10 itu. Iya, sampai ke 4 besar tuh apaan tuh Boleh kali jokesnya tuh? satu apa ya? Istilahnya satu apa ya? Satu bait ya? Iya. Coba boleh Oh, dong. satu beat. Satu beat, Iya, satu beat. Ini. Yang paling gue suka banget nih, signaturnya nih. Ya. Gue kan ngomonginnya mie ayam. Oke. Jadi gue tukang mie ayam. Kadang tuh kalau jualan mie ayam rame itu jadi salah gitu. Oke. Karena banyak orang yang nggak suka fitnah, gosip, bilangnya pakai penglaris. Oh benar. Ada yang bilang katanya panci buat masak mie ayam gua dipakein kancut Dima. Jadi mah Oke. Katanya biar mie ayamnya jadi enak gitu. Maksud gua gini, ini kita pikir pakai logika aja. Kalau emang bener keluarga gua naruhin kancut ke dalam panci, pasti kan ada diskusi keluarga. Pasti. Ini kancut mau pakai kancut siapa? Iya. Bapak kan pasti nanya dulu kan, Iya. kancut Dwi, aduh jangan Pak, tinggal 2 gitu. Iya. Kancut mama ya, mama kan nggak pakai kancut. Itu jokes selama ini ya. Ini happy banget gue bawanya bang. Oh iya, Pak. masuk nih. Gue happy banget bawanya. Iya. Jadi signature joke-nya itu tuh. Iya. Pokoknya tentang mie Ngomongin ayam ayam, ya. iya. Wah, mantep. Pantesan gua aja begitu denger sedetik juga langsung ketawa sih dengan joke itu. Kayak gitu tuh gue. Terus dari stand up komedian sampai pada akhirnya juara 4 itu sebelumnya juara 4 itu biasanya dikasih job nggak sih? Oh dikasih bang. Dikasih ya? Ya ada aja lah. Ada aja. Iya, Job stand up atau banyak kan teman-teman yang bisa dibilang komika nasional dapat tawaran film, iklan apa segala macam. Dwi udah Nah ini sih kalau film belum, cuman masih dikejar banget. masih kejar Iya, banget. masih nyoba-nyoba apa segala macam. Cuman kayak tawarannya kayak nulis skripnya gitu. Oh, jadi orang di belakang layar berarti ya. Kalau keseringannya kayak gitu. Kalau Oh, kayak kayak kerjanya si Awe ya? Iya, Oh. tapi kan kalau Bang Awe komedi konsultannya itu tuh nulis naskahnya aja gitu. Oke. Skripnya ya, Iya. man behind the scene ya Iya. jatuhnya ya. Asik, di Inggrisin namanya. Wih, terus tiba-tiba dari yang seorang stand up komedian, terus biasa orang tampil di layar atau di depan kamera dan punya kepikiran jadi pengusaha mie ayam itu awalnya karena apa, Wi? Awalnya ini dulu nih Bang. Sebenarnya justru malahan awalnya ini dulu. Iya, ini dulu. Mie ayam justru dibawa ke stand up buat jadi apa namanya? Buat jadi senjata lah. Senjata. Jadi materinya gitu. Oke. Soalnya Ah, namun isi dari mie ayam sini ya jualan ya. ada ceritanya Bang. Gimana? Awalnya kan mie dulu. Dulu tuh pas 2014 awal mulai karir stand up ini malu. Ngomongin mie ayam ini kan usaha bokap kan Iya, yang iya. dilanjutin gitu. Malu karena takutnya penonton tahu bokap gue cuman jualan mie ayam. Dulu tuh ada gengsi-gengsi gitu Bang, karena kan penonton iya. cewek kan, Oke, Bang. Kayak siap. masa orang tuanya gini-gini. Malu sampai akhirnya di 2018 coba transisi ngomongin ini. Udah deh berdamai deh. Udah deh, fuck deh ngomongin yang keren-keren, dong ngomongin iya, apa iya, adanya iya, aja, iya, jujur iya, aja. iya. 2018 dari situ tuh baru kayak dapat kerjaan, dapat job dari komunitas, malah 2022-nya diantar ke Suci. Jadi pas damai sama mie ayamnya malah Justru rezekinya malah. gitu. Malah masuk. Itu magic itu. Oh iya. Berarti bisa dibilang mie ayam ini justru yang ngebawa duit ke Suci ya. Iya.
Oke. Jadi Terus bawa gitu. Bukannya materi-materi stand up berasal dari bahan-bahan hidup, realita Iya, kehidupan gitu ya, keresahan hidup. pribadi gitu. Nah, salah satu dari mie ayam. Iya. Yang bapak tadi kolornya cuma 2 ya tadi. nah nih mie ayam Pak Denyum ini sebenarnya usaha Bapak awalnya atau langsung barengan sama Dwi? Awalnya bokap. Awal Bapak, bokap, ya, Pak. bapak. Cuman akhirnya diriku ikut serta Enggak karena kayaknya bisa jalan bareng deh antara Iya. stand up dan mie ayam ini. Betul, Mie ayam betul. ngebantuin stand up juga ngebantuin mie ayam gitu. ah. Jadi bisa jalan bareng. Ya udah sekarang cukup aktif di sini ngonten gitu-gitu. Oke siap, gue Divisi penasaran juga. Wi, Mas. Tadi yang gue tanyakan signature joke-nya Iya. lo di stand up. Yang gue mau tanya sekarang itu signature mie ayam Pak Denyum itu apa Wi? Oh, kalau signature-nya mie ayam Pak Denyum yang Bang Mansur makan, mie amin. Mie Amin Iya, justru. Kemarin Oke. itunya gitu. Terus terang gue mie Amin tahu mie Amin itu dari tahun dari tahun 98. 98. Iya, di kantin Berarti- kita itu. Iya bener kan? Bener ada di kantin SMA 3. Kayaknya tahun itu sih baru ada yang namanya mie Amin ya. Tahun segituan ya. Nah itu tahun-tahun diriku masih kecil benar. Itu masih 2 tahun bang. Oh iya. 98 reformasi aja diriku baru tahu gede-gede ini. Oh iya. Ketahuan tuh bedanya gitu. Baru 2 tahun. Kalau ngatur itu Ah. mie amin. Biasanya Ah. banyak orang datang ke Padenya mie aminnya gitu. Mie Amin pasti yang terkenal dari Pak Denyum ini ya. Kalau pembelinya sendiri Wi? Kalau pembelinya, Dari ya tetangga-tetangga kah atau ada orang lain yang jauh bahkan dari luar pulau ada nggak? Ada ya? ini bulan lalu ada yang dari Makassar. Makassar. Berarti sebenarnya dia tahu ini awalnya mungkin main ke rumah saudaranya yang tetangga Pak Denyum, Iya. nyobain sekali, akhirnya bisa balik lagi Balik karena lagi. emang rasanya oke. Gitu Sama ya. seperti yang lo tanyain di awal tadi, coy. Apa tuh? Kalau nih rasanya enak buat lu pik, gimana rumah lu jauh di Depok, gua samperin. Kalau emang udah sesuai Iya. sama lidah lo, dimanapun pasti dicari ya. Kita samperin, Benar. soalnya kayak rasa dia. Boleh minta bang. Boleh, silakan Dwi. Asik, nyobain ya. Hmm. Asik. Ini sih ngatur. Kayak gitu bang dari Makassar waktu itu. Dari Makassar Iya. jauh-jauh buat Hari makan berapa? Pak Denyum. Bukan hari Oh. berata ya? Hari berata kan Makassar. Penduduknya Oh iya cuma betul. satu Iya, kan ya? bukan Nggak banyak, berat, bukan ya? kan lo, berat aja. Dia emang kebetulan main di Bekasi, terus mampir karena emang selama ini udah ngikutin. Oh, gitu. komika juga? Bukan. Oh, bukan. Dia emang suka nonton stand up, terus tahu diriku, akhirnya nyobain ke sini. Oh, salah satu versi nih berarti. Iya, mungkin, Iya. Kalau fanbase fansnya apaan tuh? Dwi sendiri. Asik. Kan 4 besar. Enggak ya? Malu sama yang satu besar. Iya. Yang juara satunya aja nggak bikin nama. Nggak bang, malu bang. Nggak ada. Kita tahu kenapa itu juara 4. Kenapa bang? Waktu itu jurinya dibawain mie ayam nggak? Yamin. Dibawain lagi. Iya. Enggak. Iya, dibawain. Dibawain. Baksonya kurang kali. Sepele juga. Ih, gara-gara bakso kurang. Terus Dibawain. mie ayam Pak Denyum ini rencananya ke depannya tuh mau dibanyakin cabang atau sekarang udah ada cabangnya? Wi? Belum, sementara Belum. masih ini bang. Sementara masih ini. Iya. Oke. Ada Berarti ini emang bang, apa? kayak yang nawarin ngajak kerjasama, cuman Mereka bukan tempat lain gitu ya? iya, cuman masih dipikir-pikir dulu deh gitu. Iya, iya, iya. Sambil jalan aja. Kadang kalau misalkan nanti ternyata rasanya nggak sama, nggak enak sama orang, ekspektasi orang Pak Denyum yang di Tambun ini kan, Iya. tiba-tiba buka di Manggarai rasanya agak beda, kayaknya nggak enak, bener. Harus kayak begitu. Tapi dua profesi sekaligus berjalan berbarengan ya berarti Iya, ya. bisa Nggak ada kendala. jalan bareng. Kalau di struktur perusahaan nih Pak Denyum jatuhnya CEO direksi nih. Iya. Nah, kalau Bang Dwik sendiri job desk-nya apa nih? Nah, Kalau kita diriku- boleh tanya. Diriku tuh apa ya? Karena bapak kan kalau orang tua kan jualannya old school gini loh bang. Sudah Oh, begini aja, nggak mau iya. diedit apa-apa kan. Orang kayak misalkan didaftarin online aja nggak mau. Maunya udah begini, otentik aja gitu. Iya, iya, Kayak iya. zaman dulu gitu. Iya, Nah, Iya. akhirnya diriku coba buat di lini kontennya. Oke. Jadi Oke. kebikinin konten bareng bapak. Dan alhamdulillahnya bapak juga mau ikut bikin konten bareng-bareng, akhirnya nambahin pengunjung juga ke sini. Kayak akhirnya datang gara-gara TikTok, gara-gara Instagram gitu. Iya. Pengaruh media sosial ya. Heeh, jadinya Pasti. divisi konten dah. Kalau enggak waiters deh. Gitu aja udah. Diriku bantuin di sini. Oh, berarti pemasaran. Iya, masalah. Marketing, Bener, masalah. pemasaran. Iya, bener, Iya, Bang. marketing. Marketing. Marketing.
Hah? Digital Digital marketing. Digital marketing. Head di digital marketing ya tuh. Yoi. Apa tuh jabatan tuh? Maklar everything. Makanya everything. Kayak pernah denger tuh gue namanya. Berarti buka mie ayam ini dari tahun berapa berarti, Wi? Dari 2000 berapa ya? 2010 mungkin, Bang. 2010. Tapi itu 2010 sampai sekarang lagi. Awalnya Bapak tuh sebelum 96. Heeh. 96 ke belakang tuh dia dagang. 96 ke 2010 stop dulu. Oke. Jadi emang ini mah udah ini Bang, emang kayaknya kebanyakan dari Wonogiri tuh ngerantau pasti jualan mie ayam. Tuh, coy. Bener. Bener gak? Habis ya. Iya. Bener, tapi ini gue tanya nih, nggak tahu nih ini Iya. merek atau apa. Yang gue tahu nih di daerah Cinere, mie ayam Wonogiri itu terkenal dengan nama Donoloyo. Donoloyo. Itu merek ya kalau itu ya? Iya, udah brandnya dia. Oh, itu mungkin. udah brand ya. Oh, kalau ini Padenyom. Oke. Udah signature-nya. 90% lebih penjual mie ayam bakso Iya. di kota-kota besar, the one and only Iya. Wonogiri. Jelas. Donoli Wonogiri. Nanti tahu nggak sejarahnya gimana? Nah ini, tadi dengerin Bang Afik, kayaknya baru kenal ini deh. Tahu. Soalnya nggak diajarin langsung tuh sama Bapak tuh, nggak diedukasiin. Iya, dari kakek buyut bapak, Padenyom, tuh historicalnya di situ. Ini bahkan keluarga besar aja, semuanya jualannya ya. Mie ayam ya. Iya, Keluarga besar. Keluarga besar. Berarti satu resipi yang sama dong Iya. ya? Oh bener. Ini makanya. terus yang unik, nggak tahu emang kayaknya emang rezekinya kan udah masing-masing aja ya. Jadi di antara keluarga besar jualan mie ayam, Bapak tuh yang paling bawahnya tuh. Bontot. Bukan yang bontot, maksudnya keadaannya gitu. Oh, Yang keadaan lain tuh paling kayak udah bawah. punya cabang di mana-mana. Oh, di gitu. Jabodetabek tuh luas gitu. Nah Bapak tuh yang masih di bawah cuman ya udah emang rezeki. Oh iya. Oh ekspansi iya. bisnisnya masih seputaran Tambun aja. Masih di sini aja, yang lain tuh udah kemana-mana. Ntar lah, kan udah ada marketing sekarang. Iya, udah. Abis ini, abis video ditayang, udah pasti banyak deh pasti deh. Amin. Itu tuh Bang, amin. ada ceritanya jadi Gimana? pas ngumpul, pertama kali ikut ngumpul keluarga bareng keluarga mie ayam ini, Iya. Oke. apa namanya agak sedih ngeliat, wah di antara yang lain bisa naik haji, bisa beli Iya, rumah apa segala macem. Terus bapak gue belum, akhirnya beres ngumpul ngobrol sama bapak, minta maaf ya belum bisa ngasih yang terbaik, belum bisa bantu. Terus bapak gue ngomong gini, Gimana? gak apa-apa yang pentingnya cuma kita tukang mie ayam yang konsen. Tukang mie ayam konten. Oh, jadi ada perkumpulan Wonogiri Iya. Group, setiap perkumpulan cabang masing-masing report tuh. Iya betul. Wonogiri cabang Bandung. Iya. Achievementnya apa? Bagi Adi. Wonogiri Bekasi. Achievement. Bukan, ini maksudnya kan yang keluarga besarnya aja. Iya, yang merantau kemana-mana, coy. Jadi Oke. setiap dia ngumpul, pencapaiannya apaan? Yang lain pastilah ya. pada pergi haji, umroh, Bandung pergi haji, yang Kalau yang Semarang ini- umroh. Yang kalau ini ini- masih seputaran Tambun dan Bekasi. Tapi yang konten. Tapi yang konten di Iya. juara satu. Dan yang gua tahu lagi nih, Wi, selain konten apa segala macam, gue juga baru tahu sih sebenarnya. Ternyata tuh ada komunitas mie ayam di dalam Facebook. Itu obrolannya apaan, Wi? Yang gue tahu ya, Facebook biasanya spare part, ya, motor second. Kebanyakan kayak begitu-begitu. Nah, ini mie ayam apaan tuh yang lo bahas? Iya. Perkumpulan mie ayam. Sebenarnya kurang lebih sama Bang. Aha. Cuman kalau misalkan Ada sumpit nih lebih 3. Bener. Atau nggak gini nih, guys, cara lurusin ini biar inti gimana gitu. Gimana? Apa tuh? kayak misalkan update tempat yang strategis gitu. Di sini ada tempat kosong nih, ruko kosong gitu-gitu. Oh, Kalau mau masuk. buka Masuk tuh info di situ ya. semua informasi kalau lo mau jualan mie ayam ada di situ. Wih, Gerobak yang vendor gerobak yang oke di mana gitu. Wih. Kita kerajaan ini, Bang. Ada strukturnya ya, Ada. marketingnya ada, cek lahan landlord ada, semuanya lengkap di situ ya. Perkumpulannya juga update, Bang. Oh iya. Iya, ada Ada catering juga? Iya, Pertemuan-pertemuan? Nah, cuman makanan kita udah nggak mie ayam Bang. Udah manusia aja normal gitu, nasi lauk gitu. Kita jengah sama. Pertama kali ikut juga kiranya itu, wah kalau makan mie ayam lagi seru sih, pas nyampe makan nasi normal ya udahlah. Tapi ya kalau misalkan orang pas apa ya gathering gitu tuh kami ya bawa mie ayam masing-masing aneh sih. Janggal. Aneh. Kayak gitu.
Terus gue tahu banyak khususnya di Jabodetabek dan sekitarnya itu tukang mie ayam itu banyak banget, bahkan bisa dibilang tiap gang ada ya. Iya, betul Nah, apa yang harus ada di mie ayam biar bisa disebut makanan yang kaya rasa? Menurut lo mie ayam apa yang harus dibuat? Iya, maksudnya ada komponen apa, unsur apa, ingredient apa yang bisa disebut mie ayam tuh kaya rasa tuh. Iya. Apaan tuh? Oke. Iya. Kalau gue Bang, Iya. ini versi gue. Menurut gue kalau mie ayam mau penuh dengan kaya rasa, kayaknya kaldunya yang minyaknya tuh. Yang ente tunjuk tadi, coy. Iya, Yang apa yang ngambang-ngambang itu kan. nih. Iya, bener-bener itu Kayaknya ya. signature-nya itu tuh harus itu. Karena kebanyakan maksudnya mie mah kayaknya semuanya sama, Ya. ayam semua masaknya sama, Iya. sawi semua sama. Cuman kalau kaldunya, minyaknya punya treatment beda-beda. Nah kayaknya itu Oke. mungkin Yang jadi pembeda. Iya, yang dikuatin banget gitu. Ada yang misalkan di kuahnya itu kayak bunder-bundernya warna kuning, gitu ada Iya, juga ya kan? Iya. Pokoknya menurut gua minyaknya kayaknya deh. Selain mie ayam tadi kita belek juga tuh baksonya. Ya emang sih tampilannya kayak kembang goyang tuh, Iya, mekar kan dia tuh. iya. Ya. Yang kita lihat tuh ada sisi pink-pinknya. Oke. Kalau menurut pendapat gue itu kandungan dagingnya banyak Yap. dan original tuh di Iya. situ ya, nggak ada campuran ya. Iya. Wah, Komposisinya ya. Homemade semua Bang. homemade Aman ya. semua. Bapak semua bikin. Itu gimana tuh? Berdua deh, Bang. Kita ulang ya tadi ya. Bapak semua yang bikin tuh. Ente di mana partisipannya? Kan pemasaran. Oh iya, digital marketing. Lupa gue. Tapi kalau ente disuruh terjun langsung bisa tuh. Kayaknya Minimal baksonya deh giling apa gimana? harus bisa deh Bang. Harus bisa ya. harus bisa. Karena kayaknya emang ini warisannya deh Bang. Iya, Nggak iya, bisa iya. dihindarin kayak udah DNA-nya ini mah mie ayam. Nggak bisa putus tengah jalan ya. Harus tengah jalan ya. Sayang. Harus turun temurun. Iya. Wih, mungkin nanti setelah ini kan berjalan terus ya, waktu jalan terus, Iya, Bang. terus kondisinya bakal berubah terus sampai makanan pun nanti pasti ada update-nya. Rencananya ada nggak mau dimasukin jamur apa segala macam gitu? Varian Ada. ya, ada tambahan Tadi- varian. Kalau tadi kan belum ada tuh mie ayam jamur. Mungkin kedepannya mie ayam Pak Denyom ditambahin jamur atau ada topping-topping yang lain. Wah, kali ya. Iya, masuk. bakalan ada kok. Iya. Kalau udah sepenuhnya diriku yang megang, Ya. bakalan update. Wow, Ya, tuh. insya Allah. Wah, si Abdul udah kesini tuh. Singkat dulu ke sini. Oh. Udah mampir ke sini. Iya. Gitu. Terus berarti hari-harian lu kalau misalkan lagi nggak ada acara stand up atau open mic berarti di sini aja. Di sini udah sama Gila. bapak bantuin sedikit-sedikit sama konten juga gitu. Oh iya betul ada kontennya Iya, soalnya ya. aja, Bang, iya. Karena ini kan juga jadi senjata diriku buat stand up juga. Jadi Bener, emang harus- bisa jadi materi ya. Iya, terjun langsung gitu. Berarti bokap on cam terus dong. Malu gak itu pertama kali tuh? Oh, bapak nggak mau nih di kamera nih misalkan. Awal-awal kaku Iya, Bang. kaku ya? Iya, nggak ngerti lah. Ini tujuannya konten namanya orang dulu Bang ya. Iya. Tujuannya konten mau kemana nih, buat apa gitu. Setelah dikasih tahu IG-nya Mas Nopek, Iya. akhirnya dia yang Paham. sekarang kalau mau konten mandi gitu. Oh iya. Dia tahu aja kalau gue begini gitu. Jadinya sekarang udah sama-sama. Oh jadi mendalami udah suka. Iya, satu visi Bahkan tadi. ente lagi tidur pun dibangunin. Wih, waktunya ngonten. Gitu ya. Iya, Bang. Malah kalau nggak konten ditanyain, ini kita nggak konten. Asik. Udah Jadi sampai dia situ happy, berarti ya. ya. Happy dia. Boleh kali Pik sambil ditulisin Mas Dwi, jadi biasanya nih kalau Bakulnas dimanapun dia datang, entah itu restoran, terus rumahan, sampai jalanan pun kita biasanya ada yang namanya cindera mata dari Bakulnas. Ini nanti kita ada kayak foto bareng sama apa ya disebutnya ya, ijazah lah ya. Ijazah Lulus, resmi lulus dari ya? Bakulnas. Iya betul. Iya kayak ijazah Bang. Iya, Biasa. nggak main-main nih, lagi resmi internasional nih tuh. Resmi. Soalnya tempat-tempat yang kita datangin yang menurut kita agak kurang nggak kita kasih. Jadi setiap yang ada giniannya berarti Jadi deg-degan. Tapi jujur tadi pas Bang Wanco yang makan deg-degan sih. Iya, enak gaya tapi gitu. oke itu oke. Wajar lah ya, Bang. Oke banget. Pak Ketum. Oke, siap. Dia tanda tangan langsung. Nah, langsung nih. Main. Jadi menurut gue sama Apik yang tadi udah nyobain, gue nyobain mie ayam Pak Denyom yang Yamin, yang Apik yang originalnya yang kuah. Menurut kita mie ayam Pak Denyom ini adalah salah satu makanan atau mie ayam yang nyampe di daerah Jabodetabek. Kalau versi Jawanya, wenak tenan. Wenak tenan. Oke,
Sekarang kita foto bareng dulu ya, Wi ya. Ayo bang. Pegang sertifikatnya. Ayo. Jangan digadein ya. Tadi kan kita udah ngomong banyak tentang stand up, terus juga pindah ke usaha lo mie ayam bareng keluarga. Untuk di stand upnya sendiri, lu nggak pengen ada show-show gitu? Ada bang. Ada. Ada tahun ini. Tahun ini? Iya. Tahun ini tinggal dikit lagi loh, berapa bulan lagi? Di bulan Oktober. Bulan Oktober. Nah. Boleh kali kasih tahu teman-teman rekan kuliner. Tanggal 10 bulan Oktober 2026. Iya. Lokasinya? Lokasinya di Jakarta di Comika Comedy Club. Oh, di Comika. Betul. Terus Namanya terlalu dekat mas. terlalu dekat, Mas. Iya, karena mau ngomongin mie ayam lagi. Mie Dan ayam. ada mie ayam juga di sana. Itu ada openernya, Kak? Ada juga. Ada openernya. Siapa openernya? Ada Yoga Akbar dan Rizky Teguh. Rizky Teguh. Oh, respect. Iya, Rizky. Oke. Terus tiket bisa dibeli di mana, Wi? Tiket bisa beli di comika.id. Comika.id. Iya. Tuh buat teman-teman yang Jakarta dan sekitarnya atau dimanapun berada lah, tanggal 10 Oktober nanti Dwi mau apa itu spesial show Iya, namanya? spesial show. Spesial show di Comika Comedy Club. Comika Comedy Club. Jadi yang nonton video ini silahkan dibeli tiketnya dan langsung ketemu Dwi di sana. Pasti Oke. bakal ada beat ya ngomongnya. Iya. Beat keren nanti di sana tentang mie ayam. Oke. Kita udah makan, kita udah minum, kita udah ngobrol, kita udah ketemu juga ya sama Pak D Nyomnya. Jadi ada pertemuan, ada juga perpisahan sih. Kayaknya kali ini kita harus mengakhiri video ini di sini. Terima kasih buat penonton semua. Tulis di kolom komentar kira-kira makanan apa lagi yang kita harus kunjungi. Bener banget. Ada yang mau disampaikan, Apik? Sudah sepertinya. Sudah sepertinya. Iya. Mau balik lagi jaga portal. Ya udah, kita sampai jaga di- portal lagi. Terima kasih buat warga Tambun dan sekitarnya, Jawa Barat khususnya. Jangan lupa mampir ke Tambun ke Pade Yo. Nyoman. Mie ayam. Nggak ada man, nggak ada man. Udah Bali itu. Udah bukan Wonogiri lagi. Bagi warga Tambun dan sekitarnya, jangan lupa mampir ke Mie Ayam Pade Nyom Ya. Wonogiri. Ya. Oke, ya See udah. you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Adios. Thank you. Vamos.